سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أشرف البنيري وشيخنا محمد نافس وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى الحسن وشيخنا زين بن فضل الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وبداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, petunjuk, inayah, hidayah, ampunan, kasih sayang yang melimpah kepada kita semua, pada keluarga kita dan pada zuriat kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita untuk hadir di Raudhah taman-taman surga. Hadir di mana para malaikat berkumpul, majlis zikir, majlis salawat, majlisnya ilmu. Dan satu kabar gembira bahwa tanda orang itu dipilih oleh Allah untuk mudah mendapatkan surga. Allah mudahkan gerak langkah hati dan pikirannya, walaupun kesibukan luar biasa,
tantangan luar biasa, maka dia terus menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu, untuk mengkaji ilmu, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Inilah salah satu golongan calon orang yang mendapatkan ahli surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan dengan tujuan hadir menuntut ilmu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengetahui ilmu-ilmu Allah agar tambah takut kepada Allah, maka Allah akan mudahkan bagi orang tersebut, tidak sulit untuk mendapatkan surganya Allah. Sampai Nabi mengatakan, hai Ali, ada 6 golongan manusia yang menjadi penghuni surga. Di antaranya orang yang tidak pernah meninggal sholat duha, dan orang yang hilir mudik ke hulu ke hilir setiap harinya untuk datang di mana ada majelis ilmu untuk bertakarrub kepada Allah, mengkaji ilmu-ilmu Allah. Makin jaraknya jauh, makin kenal pahalanya. Ini ada dari sunnahnya Abidani, jauh benar, 2 jaman setengah sampai ke sini. Secara waktu jauh, tapi nilai pahalanya luar biasa. Nang parak Pak dapat pahala juga. Nang parak benar, parak rumah Pak, pegangan pahalanya berputar 7 kali putaran. Dan selain dimudahkan Allah untuk menuju jalan surga, tercatat orang tersebut adalah fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat hati sungguh-sungguh untuk berhampir kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengkaji ilmu-ilmu Allah untuk selamat dunia akhiratnya, maka orang tersebut dicatat oleh Allah sebagai orang yang fi sabilillah. Niatkan menuntut ilmu sampai akhir hayat, walaupun umpamanya seminggu sekali, tapi niatkan aku tidak akan berhenti menuntut ilmu sampai akhir hayatku. Maka orang yang demikian ternyata tercatat sebagai matinya mati syahid. Ada seorang ulama besar, ketika menjelang detik akhir hayatnya, dia mengumpulkan murid-muridnya. Menjelang ajalnya, si guru besar ini bertanya kepada salah satu murid kesayangan, wahai murid kesayanganku, rukun wudhu itu ada berapa perkara? Tolong jelaskan kepadaku. Maka si murid menjelaskan, guru, kenapa guru bertanya perkara seperti ini? Ini kan yang mengajari kami pihak sendiri, kenapa menanya kepada kami? Apa jawab si guru? Aku ingin detik akhir hayatku ini matinya dalam menuntut ilmu.
Karena orang yang mati dalam menuntut ilmu, matinya mati syahid. Jangan remeh, jangan dianggap remeh Pak. Mungkin amalan kita ada banyak, sholat kita ada banyak, sedekah kita ada banyak, tapi di antara kita tutupi kekurangan amal sunnah tadi dengan memperbanyak hadir di majlis ilmu. Orang yang hadir di majlis ilmu, setiap langkahnya sekali melangkah, 1 derajat dinaikkan, 1 dosa dihapuskan. 1 derajat dinaikkan, 1 pahala diberikan, 1 dosa dihapuskan. Makin banyak langkahnya, makin jauh perjalanannya, maka makin besar pahala-pahala yang Allah berikan. Dosa-dosa yang Allah hapuskan, derajat-derajat yang Allah tinggikan. Dan ini apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu. Orang beriman. Tetapi Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu, artinya dengan ilmu tadi lebih tinggi di atas beberapa derajat. Bahkan dari orang yang berilmu itu 1 derajat di bawah kenabian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Duduknya saja khairum min alfi rakaatin. Bapak Ibu duduk seperti ini, tercatat pahala salat sunat lebih baik daripada 1000 rakaat. Lebih baik. Kira-kira di sini adalah salat sunatnya 1000 rakaat sehari semalaman. Subhanallah. Jangankan 1000, kira-kira jujur aja 100 rakaat adalah kira-kira. Kalau bisa kita ini usahakan salat sunat sehari semalaman, amun diatur waktunya kawat 100 rakaat. Coba kita gawe sebelum Zuhur 4 rakaat, setelah Zuhur 4 rakaat, berapa sudah? 8. Sebelum Asar 4 rakaat, 12 sudah. Ini kan salat dan sangat dianjurkan, salat sunat rawatib. Man shalla ba'da dhuhri qabla dhuhri 4 raka'atin. Siapa yang sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Nabi mendoakan, ya Allah, curahkan rahmatmu, ampunanmu, kasih sayangmu kepada orang yang salat sunat sebelum asar 4 rakaat. Ini amun kita gawi kawat. Minta hendak 100 tahun kita gawi. Kemudian pada maghrib sampai isya minimal 6 rakaat. Nih dianjurkan nih, usahakan. Pahalanya sama dengan beribadah 12 tahun namanya. Allahu Akbar. Sudah kitab risalah Mu'awadah dijelaskan. Tapi kalau kita mau usahakan maghrib isya ini jangan kemana-mana. Salat sunat banyak. 10 rakaat kah, 20 rakaat kah, sampai isya kadang-kadang 2 rakaat salam,
berbanyak salat minimal 10 rakaat. Nah, 10 rakaat ba'da maghrib. Jadi sudah berapa deh? 12 tambah 10 24. Kemudian adzan isya. Ya, kita mengingatlah 2 rakaat sebelum isya, mengingat 26. Kemudian ba'da isya, ya Rasulullah, barang siapa salat sunat berjamaah isya'nya itu sama amalan setengah malam berjamaah. Nah, kemudian ba'da isya kita tambah lagi dengan minimal salat sunat 4 rakaat. Siapa yang salat sunat 4 rakaat salat setelah salat isya, ba'diyah isya, maka Allah memberikan pahala menempati amalan sembahyang sunat pada malam Lailatul Qadar. 26 tambah 4 berapa? 30 rakaat sudah. Tapi kalau kita ingin menambahi lagi, kenapa tidak? Soal sunat lagi 2 rakaat, 5 4 rakaat, bila pun sampai 10 rakaat atau 20 rakaat bisa. 10 rakaat tidak tambahin pula pokoknya. Berapa? Berarti 36 pokoknya. Ya 40 lah, 4 rakaat sudah. 10 rakaat pulang 2 rakaat salam Fatihah aja, 2 rakaat salam Fatihah. Dia kan berair 2 rakaat salam Fatihah, 2 rakaat salam Fatihah itu aja. Apa ayat bagus baik kulhu kalau apa juga kuliah kulhu kesalahan aja. 40 rakaat. Bah akunya tidak khawatir deh kalau witir kada tegawi malam hari kada tegawi ada gawi pulang witir minimal 3 rakaat diganjil, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau 9 rakaat, atau 11 rakaat, paling banyak 11. Gawi sembahyang witir 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan terakhir 1 rakaat 11. Berapa sudah? 51. 41 sudah. Oh, sudah kita. Maaflah di belakang, gurunya deh. Sudah 51 rakaat. Silakan guring. Selamat keberkahan. Silakan tidur lagi. Kita malam-malam pula. Tahajud tengah malam. 8 rakaat minimal. Lebih banyak lebih bagus. Kenapa ada 10 rakaat dan 20 rakaat dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 50, 60, 70 rakaat sudah. Ditambah lagi dengan sebelum subuh 2 rakaat, 72. Karena Bapak Isra pula 74. Ditambah lagi ada waktu duha, bisa paling kadang 2 rakaat, apalnya 8 rakaat, sebanyaknya 12 rakaat. 72 tambah 12 berapa? 84 sudah. Tinggal siapa? Dan lagi menambahi 16 rakaat lagi. Sudah mutlak aja. Oh, tambahin 100. Sudah tobat lagi ke 10 rakaat. Tobat itu boleh siapkan malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Insya Allah 100 rakaat itu kada uyuh menggawinya, nyaman menggawinya, santai menggawinya. 100 rakaat. Coba Pian, coba Pak Ai buat praktekkan paling kada seumur hidup sekali berat. 100 rakaat ini nah. Tapi kalau sudah terbiasa kita ketagihan, hendak terus. Dan namun gawi sebanyak sudah 100 rakaat zaman wahini langka. Insya Allah jamaah
darul maghfirah insyaallah. Ayo, apalah digawe kamu korocok. Waktu berjalan terus, goreng kakak itu juga, berokok kakak itu juga, pakai saham kakak itu juga, bandung kakak itu juga paling bandung 2 jam 3 jam tahan, ganting paling nggak lagi hakon aja. Ini sebenarnya bos Allah Akbar. Ayo coba pikirkan, jangan terbuang waktu. Ulun biasanya manggil anak-anak santri ulun di Nurul Mustafa itu, jangan tidur sebelum salat sunat 40 rakaat, 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Insya Allah 100 rakaat mudah. Dan kita perbanyak ibadah. Nah, ditambah itu lagi, lalu kita hadir menuntut ilmu. Pahalanya khairun min alfi raka'atin. Jangan diambah pahala nonton semua lagi, jangan tetap aja. Apa bang waktu kita lagi Pak Ibu umur kan perasaan macam bulikan kita, nah, banyak sudah banyak meninggal karena perasaan. Kita ada tahu, tidak menunggu waktu banyak habis meninggal, si ini meninggal, kada pajak, tidak kada pajak berjauh kalau kubur kepada terus nah, apa bekal kita? Sadar sudah bersimpul. Nampuha anak Allah kada tahu umur kada tahu. Sehingga Abdullah bin Umar berkata, ketika aku berkumpul bersama para sahabat Ansar di Madinah, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia?" Apa jawab Nabi? "Aktsaruhum dzikra lil mauti." Orang yang paling cerdas, paling mulia itu orang yang banyak ingat akan al-maut. Wa asyadduhum istidadan lahu, dan lalu mempersiapkan diri. Merasa ingat dosaku hari ini maksiatku, istighfar yang banyak. Aku tak ada siapa tahu tahun si bulan segera datang minta maaf, minta redho. Ini orang namanya ingat mati. Aku akan ingat mati. Hantuk terus. Pokoknya kayak apa jalan, sikut terus, jajak kanan, jajak kiri. Apalagi jangan pilkada nih, fitnah sana, fitnah sini, nyambar si A, nyambar si B. Yang penting gue berhasil. Sikut sana, sikut sini. Yang kata dimati. Itu pukul orang. Makanya tolong ulun pesan kepada semacam adarul maghfirah, jangan keumpatannya yang bertiuran, badia baca. Orang paksa orang Indonesia diam. Ini jangan fitnah, kasak sana, kasak sini. Orang menghalalkan cara bermacam cara untuk menjatuhkan si A, menjatuhkan si B, memfitnah si A, mengadu domba ini, macam cara. Yang penting udah berhasil. Soal mati urusan berikutnya. Itu orang tadi kata mati. Tapi kalau orang yang ingat akan kematian, apa yang kita ucapkan mayat minum bil qaulin ila ladaihi raqibun atid, dan kita untuk ditanya oleh Allah, dicatat. Hati-hati, waspadalah mulutmu, nerakamu. Hati-hati. Maka memperbanyak amal. Dosaku hari ini. Siapa nangaran kita? Pasti ingat dosa kita. Istighfar dulu ya Allah. Membaca salat tobat. Imbaskan kebaikan yang banyak. Hadir kembali ilmu. Istighfar amal, banyak berbuat baik, dan mengkaji bagaimana jalan pulang menuju Allah. Kita Kalimantan ini, Pak Haji, patokan kita jangan lepas pada orang-orang salafus saleh. Siapa? Nang nyata Datuk Kalampayan. Itu nanti ikuti apa ajaran sidin dari kitab-kitab sidin, baik tasawufnya, baik fikihnya, baik tauhidnya, terus. Dan peninggalan beliau dan zuriat nah paling jauhan dan kelabayan orangnya kawasan.
Nah, zaman sekarang sudah bapak-bapak abah guru sekumpul ikuti tuntunan sidik. Apa bikin apa ma'rifatin apa amal sidik. Persiapan pulang menuju akhirat. Ulaika humul aqyasu zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka adalah orang yang beruntung di dunia mendapat penghormatan, di akhirat dia berkaramat dalam kuburnya. Dan khairum min alfi janazah. Orang hadir di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada mensolatkan 1000 jenazah. Allah Subhanahu. Satu jenazah itu sama sebiji gunung Uhud. Ganal pada gunung Batu Kumpai kok. Ini 1000 jenazah, 1000 gunung Batu Kumpai itu ganal daripada itu. Pahala Allah berikan. Maka itu jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu, hadirlah di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis salawat. Para jamaah yang mulia, tadi panitia membagikan kitab. Ini dulu pernah dibaca juga oleh Abah Guru. Ini fondasi dasar makrifat, fondasi ilmu tasawuf. Namanya pengawal bagi hati. Maka jadi kita semua sudah kitab yang disiapkan, tolong jamaah memiliki. Kalau sudah ngambil kitab ini, tolong dibawa setiap hari pengajian. Jangan imbah menebus anak di rumah pengajian terbaik tangan. Jangan bawa kita pengajian. Ini ada yang belajar menerangkan, itu menerangkan. Nah, bagaimana? Nah, ada kitabnya. Nah, anu guru Arab mulai kita paham. Kata papa ini aja paham aja kan? Yang penting biar kalau bisa, lebih oh, kasih bisa aja kan? Oke, tolonglah. Itu masih banyak kitabnya itu untuk pian baratan saya disiapkan. Nanti kalau sudah mengambil kitab ini, tolong dibawa barat dulu ganal pahalanya membawa barat apa tidak sama tahu ini nama surga barat kalau kita bawa. Baik, sebenarnya sudah kita baca, tapi ulun yang membacakannya waktu itu yang mendengarkan sudah pasal pada menyatakan pasal pada mata sudah. Sekarang kalau dibuka mungkin halamannya beda. Pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Kalau di sini halaman 9. Kalau yang ada baca kitabnya. Kita kirim Fatihah penulisan kitab pengarang kitab ini dari Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Bandairi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Dan bertemulah tulisannya halaman 9. Kalau di sini terkadang ada beda atau belain penting. Pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Bagi jamaah yang kita orang putih membaca Arab Melayu ini kan apa? Ini aja karena bisa seorang yang pasalnya ini aja. Insyaallah pelan-pelan. Asalnya media HP ya kalau bisa ya. Ini kitabnya. Ketahui olehmu bahwasanya telinga menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau karena beberapa faedah
yang bangsa dunia dan beberapa faedah bangsa akhirat. Artinya Allah menciptakan, membuat telinga ini untuk kita, manfaatnya, keuntungannya, keberkatannya, faedahnya, kebahagiaannya untuk dunia kita dan untuk akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada, mempahamkan segala perkataan yang didengar. Jadi tujuan telinga tadi untuk kita mendengarkan apa yang disampaikan, informasi dari orang lain, dan kita memahaminya. Oh ini, oh ini, paham. Jadi itu berkomunikasi, sehingga dengan komunikasi lancar dunia nyaman, berusaha lancar. Jadi ini lancar, sekali lancar lewat telinga ini kita berkomunikasi. Telinga tentu ada mulut bersuara, kita mendengarkan. Oh, itu maksud. Oh. Ini untuk dunia. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat. Nah, artinya dengan telinga ini membawa kita dapat pahala, keuntungan akhirat. Asbab telinga dapat surga. Asbab telinga dengan Allah kita bebas dari siksa api neraka. Asbab telinga dengan Allah dapat bidadari, dapat kenikmatan surga. Bahkan asbab telinga ini kita bisa bersanding di surga lawan Rasulullah. Ini manfaat akhirat. Seperti mendengar ia akan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala ilmu yang memberi manfaat. Jadi telinga ini bila mendengarkan Al-Quran dapat pahala. Hatam naik suara baik kok didengarkan, dapat pahala. Apalagi kita lelaki mendengarkan tadarus Al-Quran, ada nama baca, nama mendengarkan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran itu dibaca, fastami'u lahu, dengarkan, rasakan, masukkan ke dalam hati kita. Jadi masuk dari telinga kita, mendengarkan, masuk ke dalam hati, dengarkan. Ayat-ayat Allah dibaca, maka engkau mendapat rahmat Allah. Apa rahmat? Ampunan Allah, kasih sayang Allah, meninggi derajat. Udkhulul jannata bi rahmati, masuk surga dengan rahmat Allah. Bebas neraka dengan rahmat Allah. Masuk surga hisab dengan rahmat Allah. Jadi ini manfaat telinga yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Pahala. Mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh guru-guru kita, berpahala. Mendengarkan kajian-kajian ilmu untuk takarrub ilallah lewat telinga dan mendengarkan. Mendengarkan telinga masuk. Ini manfaat untuk akhirat. Dengar orang membaca salawat, dengan orang menasihat dalam kebaikan. Ini manfaatnya untuk akhirat, dapat pahala. Dengan telinga ini banyak menimbun pahala. Ketika azan tiba, stop dulu, jangan bergerak, jangan berbuat apa-apa. Dengarkan azan itu. Biar Nabi siapa mendengar suara azan, lalu dia mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu dia ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah wasyaraf wal darajat aliyah rafi'ah wa ba'ashu maqam mahmud wa innaka la tukhliful mi'ad. Maka wajibat syafaati, orang itu wajib dapat syafaatku, dapat pertolonganku. Inilah hikmah telinga mendengarkan azan dan menyebut dan berdoa. Ditambah lagi membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Ini diantara manfaat menggunakan telinga mendengar dalam kebaikan, membawa pahala. Dan karena banyak sekali faedah adalah pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan. Karena kebanyakan faedah penglihatan itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengaran itu bangsa akhirat. Dan karena itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Lebih afdal mendengar pada melihat saja. Mendengar saja. Mendengarkan oh. Kayaknya betul. Melihat iya, mendengar iya. Ini ada juga mendengar tanpa pakai jam, ungut-ungut. Kita boleh soalnya. Hilang pendengaran. Orang yang kadang biasa nak susah tidur, coba aja datang ke Majlis Taklim satu malam tidak boleh. Atau datang ketika hari Jumat orang khotbah, nah syaitan godaannya luar biasa. Kenapa orang buta lebih bagus daripada orang tuli? Orang tuli kan orang mendengar dan tidak paham. Orang buta, lihat orang buta, betapa banyak orang-orang buta yang hafal Quran. Kenapa ini mendengar? Pintar, cerdas, kenapa? Pendengarannya luar biasa. Ada visi santri, Ari namanya. Nih, sudah juara profesi terus nih. Buta matanya tunanetra. Dia dapat hadiah umrah dengan bersama istrinya. Allahu Akbar. Pintar bahasa Inggris, kok gimana? Makanya buta, cuma mendengar, ketajaman pendengarannya luar biasa. Jadi lebih bagus orang buta daripada orang tuli. Orang tuli melihat tapi tidak mendengar. Dan bermula mensyukurkan pendengaran itu, memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Jadi tanda kita syukur kepada Allah akan nikmat telinga yang Allah beri ini, maka digunakanlah mendengar kebaikan-kebaikan, nasihat agama, pengajian-pengajian yang di telinga kita masuk. Dan kita pelihara, kita jaga telinga ini daripada mendengar yang diharamkan oleh Allah. Apa itu diantaranya? Lihat sini. Seperti mengupak dan mengadu dan segala perkataan yang tiada baik, seperti bid'ah dan berbentah-bentahan. Mengupak apa mengupak? Kita jangan sampai telinga ini suka mendengar orang mengupak. Kalau mengupak, menyambati orang. Kan ada kabar baru. Si Anu terus kalian pokok-pokok. Iya apa? Nah, dosa telinga, dosa sudah kenapa? Bersamaan, berserikat.
nang menyambati orang, nang mendengarkan sama dosanya. Oh iya kan? Oh, ada usaha hanya kayak itu lah dia mah Jadi ada orang membawa berita sesuatu kepada kita tentang kejelekan orang lain, tentang aib orang lain, jangan mau mendengar. Atau pas kita duduk ada komplotan orang yang menghibur orang, berjauh dia. Tadinya ini akan ditanya nanti kalau mendengarkan, walaupun kata upah mendengarkan dia, iya Pak, maka kalau kawat, tutup aja kali nanti, berjauh, tinggalkan. Bila yang mendengarkan juga karena dosanya, dosa mendengar gibah. Apalagi nak ada fitnah. Wah, kita dia berfitnah nak ada di ada. Apalagi nak ada makanya jarum, makanya berdiam dengarnya. Makanya cek cek tabayun juga. Hati-hati. Jangan sampai menggunakan telinga ini mendengar gibah. Dan mengadu domba orang, mengadu domba. Dan perkara-perkara yang kada bagus. Maaf, mendengar lolocon, tapi lolocon ya Allah Akbar. Lolocon-loloconnya itu nang mengarah kepada yang kada bagus. Nang arah kepada nang harusnya kada digesah, dibiarkan kalau bagus. Jangan kita mendengar itu hal-hal yang sifatnya rahasia suami istri. Makanya ibu jangan berkisah lawan teman. Ketika selesai kumpul suami istri berkisah, kali ini laki untuk ini jangan mau bilang haram. Nah mendengar iya kan seperti dijawab jangan. Atau bini kutuk ini buat ini jangan diceritakan, nggak boleh itu aib, itu cukup di kamar saja, jangan dibeberkan. Kita mendengar juga karena dosanya. Lihat ya ini ada pesan untuk talian ini berserikat dengan hati-hati. Atau mendengar berdebat, beberapa bentahan kepada Allah, maka amin. Maaf, di sini disebutkan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Suara yang mana? Suara yang mendayu-dayu, suara yang merayu-rayu. Kami HP itu kan ada macam-macam didengarkan. Nih. Kata mesti kita harus berhadapan orang, dengarkan ngomongnya aja di TikTok. Atau laki-laki yang menggoda mendengarkan sama aja juga. Ini membawa dosa besar ini. Dia dimurkai Allah telinga diangkat timah panas menyala karena hari kiamat di telinganya. Mendengar dilarang oleh Allah, mendengar dan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini disebutkan juga yang lihat seperti sunai dan gendang. Nah, maksudnya apa? Ini ikhtilaf di sini lah. Serunai dan gendang yang mengajak orang kepada maksiat kepada Allah, mengajak kepada lalai lupa kepada Allah. Serunai dan gendang yang dinyanyikan oleh seseorang yang nyanyian itu mengarah kepada berbau maksiat, berbau dosa. Kita ada juga gendang ya, blok. Tapi gendang itu salah satu lain pula biasanya, tergantung apa isi lagunya tuh. Oh, kalau lagunya mengarah kepada ketaatan kepada Allah, kepada kecintaan kepada Allah, kepada menuju Allah, tidak mengapa. Tapi bila lagu-lagu itu membawa kepada kemaksiatan, membuat durhaka kepada Allah, ini yang diharamkan. Makanya ada syair-syair
Kadang ada lagu-lagu namun tambah dekat dengan Allah. Lagu bingo. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Oh, itu kata apa itu? Mengajak kita cinta kepada. Jadi lagu-lagu yang mengajak kita kepada cinta kepada Allah, membangkitkan semangat kita, itu lain cerita. Hubul watan minal iman. Mau juga tentang membela yang benar, wah bagus. Nah itu kenapa silahkan saja memberi semangat Indonesia Raya merdeka merdeka. Nah itu kan membagikan kecintaan kepada negeri. Jadi dibilang orang mana lagu yang membuat kita lalai dari Allah, jauh dari Allah, mungkin lalai dari ibadah kepada Allah, bahkan durhaka kepada Allah. Ini yang diharapkan. Tapi ada lagu-lagu yang mengajak kita kepada ketaatan, kepada membuat kita dekat dengan Allah. Lagu yang tujuannya membimbing orang kepada jalan Allah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Membuat kita dekat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, ayat kita bina hubungan kecintaan kita kepada Rasulullah. Selama ini kita sudah bersalawat. Salawat yang kita hanturkan kepada Rasulullah, seapapun yang dibaca oleh setiap orang, tetap Allah menerimanya. Walaupun kita membaca salawat sambil berjalan, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita baca itu sambil dudukkan, sambil jalankah telinga mendengar. Ini berpahala telinga mendengar ini. Mulut membaca berpahala, sekali baca kalgibal, kayak gunung pahalanya. Ini yang tidak khusyuk. Bagaimanakah yang khusyuk? Yang dengan salawat yang dia baca tadi menghantarkan dia bertemu Rasulullah. Nah, bagaimana kan diisyaratkan salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat itu rohnya ittisal, bersambung, berhubungan mesra lawan yang disalawati, yaitu Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, ma min ahadin yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang pun di antara umatku dimanapun mereka berada, ketika mereka mengucap salam kepadaku,
Maka Allah hadirkan rohku untuk apa? Menjawab orang yang bersalam kepadaku itu. Betapa banyak dengan wasilah salawat ini orang mimpi bertemu Rasulullah. Dengan wasilah salawat ini orang terbuka hijab, ya Allah tak berhadapan langsung lawan Rasulullah. Nah, kayak apa supaya kita yang Allah tak lawan Rasulullah? Maka waktu kita bersalawat para jamaah, tolong dirubah. Usahakan sungguh-sungguh atur waktu khusus. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Usahakan ketika kita bersalawat itu berwudu. Usahakan berwudu. Yang kedua, hampar sejadah menghadap kiblat. Duduk dengan khusyuk, dengan tadarrur rendah hati, mengharapkan rahmat Allah. Bersalawat karena ini perintah langsung dari Allah, melaksanakan perintah Allah. Niat di hati bersalawatnya, asal niatnya apa? Melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, syukur kepada Allah, kita dihadirkan oleh Allah Rasulullah ke dunia ini. Syukur kepada Allah, kita dipilih Allah jadi umatnya Rasulullah. Ini niat dalam hati. Dan yang memang berhak disalawati itu adalah Rasul. Sebagai tanda kita ucapan terima kasih kita jasa Nabi yang pada tara baginda kepada kita dan kita akan membalasnya. Maka dengan salawat ini pernyataan ucapan syukur terima kasih kepada Rasulullah dan berjasa besar kepada kita. Nah, itu niat dalam hati. Lalu hampar sejadah, duduk kita menghadap kiblat. Waktu kita mengucap salam, dan ada salawat dan salam. Maka waktu mengucap salawat dan salam itu rasakan dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati, dalam jiwa Rasulullah ada di hadapan kita. Bayangkan dalam pikiran, dalam rasa Nabi di hadapan kita. Serasa kita duduk berhadapan lawan Rasulullah, hadir bersama Rasulullah. Lalu kita mengucap salawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau tertibnya yang bagus, sebelum salawat, salam dulu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Rasakan nabimu di hadapan, rasakan nabimu menjawab salammu, rasakan malaikat menjawab salam, rasakan Allah mengirim salam kepada kita. Sekali kita mengucap salam kepada Nabi, salam Allah untuk kita, salam malaikat untuk kita, salamnya Nabi untuk kita. Allah satu bagi tiga keberkatan ini. Usahakan ini dibaca 100 kali. Sekali duduk. Kemudian ditambah dengan setelah 100 kali ditambah dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 kali. Rasakan Nabi hadir di hadapan. Bayangkan keindahan Nabi yang luar biasa, bayangkan akhlak Nabi yang luar biasa, bayangkan keagungan Nabi dalam rasa kita. Cukup ini 100 salam, 100 salawat dan salam sehari semalaman. Terserah
hendak siang, hendak malam, atur waktu khususan. Kita fokus nambah lah, tapi nambah tetap aja sabi itu sabi yang usahakan paling kadenya. Dalam pikiran kita setiap saat selalu rindu lawan Nabi, selalu merasa hadir bersama Rasulullah. Bahkan hendak murid ingat lawan Nabi, bersalawat lawan Nabi. Insya Allah dia akan menghantar kita untuk bisa mimpi bertemu Rasulullah. Kalau wasal mimpi kan Nabi ya, insya Allah dan bukan hijab lawan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama sunnah itu, karena perkataan itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengaran engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia, karena mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Jadi usahakan bila si A menyatakan dengan kata-kata yang haram, kita mendengarkan bersamaan dosanya. Ini ada mungkin bersuara kalau ada yang mendengar, mau ini pada suara gila benar. Pasti itu tukang dengar. Nah jadi bersekutu. Jadi jangan sampai majlis kita ini majlis gibah. Pokoknya menjambati orang. Neraka ini terus tinggalkan gibah itu, tinggalkan dengan kata baik, karena dosanya bersekutu. Dan lagi pula bahwasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan waswis ke dalam hati. Hati kita ini kadang nyaman, gundah, gulana, resah, gelisah, tidak mendengar kabar-kabar yang kadang bagus membuat hati gundah gulana. Atau hibah, coba aja suatu saat gitu, berkesah ngasih orang lain apa-apa. Lihat di hati tiap kali nyaman kok. Walaupun puas, tapi kadang nyaman hati ini. Jadi tinggalkan hal-hal yang tidak faedah, kata-kata kotor, yang maksiat, yang jorok, yang tidak faedah, jangan masuk dalam telinga kita. Apalagi pas kami cocok telinga mana, kayak macam-macam. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya pengawat dan setengahnya racun. Jadi kita mendengarkan sesuatu itu masuk ke dalam hati kita bisa bermanfaat. Kayaknya manfaat, manfaat. Tapi ada juga gibah, fitnah, atau adu domba atau menjadikan orang merusak hati kita. Ada kalanya perkataan itu jadi obat. Hati resah, gelisah datang ke tuan guru minta nasihat, damai jiwa. Benar kepengajian, damai jiwa. Tapi ada kalanya perkataan membuat kita hati kacau, resah, gelisah, dan nyaman, racun. Fitnah nyaman-nyaman, tenang-tenang, gak ada masalah, senyum-senyum. Itu ada berhabat, yang tak melaku. Sekalinya gue tetangga pian yang di sebelah pian tuh nak mengguna-gunai pian tidak datang ke dukun soalnya. Makanya kita dari kurus sekali, maka itu menggunai kok. Padahal belum tentu dia fitnah. Apa dia hamuk? Oh kurang ajar. Oh rusak hati. Nyaman santai di rumah lawan suami. Tetangga kabar. Gampang. Tetangga sudah tuh yang berarti macam-macam ini kurang-kurang ada. Baik di hadapan kita di belakang. Nyaman ada hati itu. Kada rusak. Jadi yang paling nyaman itu kada mendengar juga. Belajar tuli dari nanti kalau mendengar, mau tahu bahasa sakit hati ya. Maaf, ini kan disini Pak Bilai. Padahal suami jalan saya, sebabnya tadi report dia ini diurutin, no. Sengaja boleh ke rumah ada apa? Tahu lah, laki pihak itu sekalinya berisik. Kesannya baik lawan pria, kamu
Jadi kurang. ini pendengaran itu bahaya kan? Bahaya. Ada iblis yang pernah jadi hati-hati dengan pendengaran, bisa menjadi racun, bisa menjadi obat. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada perkekalan makanan di dalam perut. Karena makanan itu hilang ia dari dalam perut, besar dengan tidur dan umpamanya. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan penjahat. Maka itu kata-kata sehari 2 hari, kemudian sehari hilang. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup, membukuk, memasuk dendam seumur hidup, salih seumur hidup nih, karena bahaya. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka senantiasa ia mempatahkan dan mendatangkan waswis, bahkan perkataan jahat ia memfitnahkan dan mendatangkan waswis, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengaran dan segala anggota sebelum data ditanya daripadanya pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Ta'ala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Isra. Bahwasanya pendengaran dan penglihatan dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan ditanya hari kiamat. Maka itu ayo jadikan pendengaran kita mendengar kalimat yang baik, kalimat zikir, kalimat salawat, dan dengan kata-kata sehat keagamaan. Jangan gunakan mendengar gibah, fitnah, kabar dan kali berfaedah, nama rusak hati. Jadi nama masuk ke dalam hati ini, penglihatan masuk ke hati, pendengaran masuk ke dalam hati. Dengan pendengaran bisa mengubah orang jadi wali. Dengan pendengaran bisa merubah orang jadi iblis. Ya mengaji ilmu, pasti dia wali Allah. Ya kata-kata karuan, mendengar kata baik rusak. Makanya tolong hati-hati Pak, anak-anak kita dijaga. Di zaman sekarang kita kita wali lawan Twitter. Kenapa? Ya, mata dan telinga HP itu menjadi gurunya. Belajarnya bisa macam-macam, ini. Nah, kawan-kawan karuan pulang merusak hati. Maka ayo jaga telinga kita, jangan sampai durhaka kepada Allah. Gunakan telinga kita dalam taat ibadah kepada Allah Ta'ala. Barangkali ini kaji kita dahulu tentang bab menjaga telinga dari durhaka dan maksiat. Gunakan dalam taat ibadah kepada Allah. Insya Allah